Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasyul Kamal dengan nomor NIM 2502021110199. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Asna Jazilatul Husna, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada matkul Sejarah Peradaban Islam. Nah, langsung saja kita bahas soal pertama. Soal pertama ialah deskripsikan secara singkat proses berdirinya masa kejayaan dan faktor-faktor penyebab kemunduran salah satu dari daulah Islam. Nah, saya di sini akan mengambil dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berawal dari masa ketika para penguasa dinasti Ayyubiyah secara besar-besaran mendatangkan budak-budak militer dari bangsa Turki dan Kaukasus. Mereka dibeli saat masih remaja, kemudian ditempatkan di barak pelatihan khusus untuk dididik menjadi pasukan profesional. Para Mamluk dididik dengan disiplin tinggi, diajari strategi berkuda, memanah, ilmu perang, dan loyalitas absolut kepada Sultan. Seiring meningkatnya kemampuan mereka, para Mamluk menjadi pasukan inti Ayyubiyah dan mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan. Kekuatan besar mereka mulai berpengaruh ketika Sultan As-Soleh Ayyub yang sangat bergantung pada Mamluk Bahri wafat pada tahun 1249 Masehi di tengah Perang Salib ke-7. Nah, kematian Sultan ini memicu kekacauan politik dan Turansyah putra As-Soleh Ayyub naik tahta, namun justru ia menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Mamluk Bahri dan berencana mengganti mereka dengan pasukan lain. Ketegangan ini memuncak pada kudeta para Amir Mamluk yang merasa peran mereka diabaikan. Mereka memutuskan untuk membunuh Turansyah pada 1250 Masehi, dan dengan terbunuhnya pemimpin terakhir Ayyubiyah ini, dinasti Ayyubiyah resmi runtuh. Setelah itu, Mamluk mengangkat Syajar ad-Dur, istri As-Soleh Ayyub, sebagai pemimpin. Namun, karena tekanan politik dari ulama dan Khalifah Abbasiyah yang menolak seorang perempuan menjadi sultan, Syajarah ad-Dur kemudian menikah dengan komandan Mamluk, yaitu Izzuddin Aibak, dan menyerahkan gelar sultan kepadanya. Inilah titik resmi lahirnya dinasti Mamluk. Lanjut ke kejayaan. Masa kejayaan dinasti Mamluk berlangsung terutama pada abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-14, yaitu ketika mereka berhasil mengalahkan kekuatan besar di dunia saat itu. Mereka mengalahkan pasukan Salib dan Mongol serta membangun pusat ilmu pengetahuan di Kairo. Singkatnya, ada 3 aspek di mana dinasti ini mencetak masa kemajuan. 1. Kemenangan besar dalam Perang Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Puncak pertama kejayaan Mamluk terjadi ketika mereka menghentikan ekspansi Mongol, kekuatan yang saat itu menaklukkan hampir seluruh Asia. Dipimpin Sultan Saifuddin Qutuz dan jenderal legendaris Baybars, Mamluk menang di Ain Jalut, Palestina. Ini adalah kekalahan pertama Mongol dalam perang besar, sehingga dunia Islam terselamat dari kehancuran total. Kemenangan ini menunjukkan Mamluk pahlawan dunia Islam dan meningkatkan legitimasi mereka sebagai penguasa baru Mesir Suriah. Kedua, kemajuan ekonomi dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, dinasti Mamluk berhasil menguasai hampir seluruh jalur perdagangan penting dunia. Mereka memegang kendali atas jalur rempah yang datang dari India dan Nusantara. Juga mereka menguasai jalur perdagangan Mediterania hingga arus emas dari Afrika Timur. Karena letaknya yang strategis, Mesir menjadi tempat transit barang dari 3 benua. Hal ini membuat perekonomian Mamluk sangat stabil dan kaya. Kairo tumbuh menjadi kota dagang internasional yang ramai, di mana para pedagang dari Arab, India, Persia, dan Eropa berkumpul untuk berbisnis. Singkatnya, pada saat ini kejayaan ekonomi Mamluk berdiri di atas kekuatan mereka menguasai perdagangan global pada saat itu.
Aspek ketiga ialah keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selain kuat secara militer dan ekonomi, Mamluk juga menciptakan suasana intelektual yang sangat maju. Banyak ulama besar lahir dan berkembang pada masa ini. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Makrizi. Pemerintah Mamluk mendirikan madrasah, perpustakaan, masjid, serta pusat kajian yang mendorong perkembangan ilmu fikih, hadis, astronomi, matematika, dan ilmu kemasyarakatan. Naskah-naskah ilmiah disalin, ditulis ulang, dan disebarluaskan. Hal ini membuat wilayah Mamluk menjadi salah satu pusat ilmu Islam yang paling berpengaruh pada abad tersebut. Terus yang ketiga, faktor kemunduran. Faktor kemunduran dinasti Mamluk bermulai sejak Mamluk kualitas militer mereka yang menurun. Awalnya, Mamluk terkenal sebagai pasukan elit yang sangat disiplin, namun di masa akhir proses rekrutmen tidak lagi ketat seperti dahulu. Banyak amir yang lebih memilih sibuk berebut jabatan daripada memikirkan pertahanan negara. Ini membuat kekuatan militer yang dulu menjadi kebanggaan Mamluk menjadi semakin lemah. 2. Perebutan kekuasaan di dalam istana. Dinasti Mamluk sering mengalami pergantian pemimpin melalui kudeta. Kondisi ini menciptakan pemerintahan yang tidak stabil dan perhatian para pemimpin lebih tertuju pada persaingan politik daripada pembangunan negara. Ketidakstabilan ini membuat Mamluk sulit menghadapi ancaman dari luar. Ketiga, persaingan jalur perdagangan dengan bangsa Portugis. Ketika Portugis berhasil membuka jalur laut menuju India, posisi Mamluk dalam perdagangan internasional mulai terguncang. Jalur rempah yang dulu melewati Mesir beralih ke rute baru. Pemasukan pajak yang menjadi sumber kekayaan Mamluk pun menurun drastis, membuat ekonomi mereka menjadi semakin lemah. Keempat, korupsi dan pajak yang memberatkan. Saat ekonomi turun akibat persaingan dagang dengan bangsa lain, pemerintah dinasti Mamluk mencoba menutup kekurangan dengan menaikkan pajak. Namun, banyak pejabat yang melakukan korupsi sehingga uang negara tidak digunakan dengan baik. Rakyat makin terbebani dan kepercayaan terhadap pemerintahan mulai merosot. Ini mempercepat kemunduran dari dalam dinasti Mamluk. Soal yang kedua, yaitu dari semua materi yang telah dipelajari dalam sejarah peradaban Islam, apa hal yang menarik dan memberikan inspirasi bagi Anda? Jelaskan. Jikalau dari sudut pandang saya, kisah dinasti Mamluk adalah kisah yang paling menginspirasi. Kenapa? Mari kita bahas titik mana yang paling menginspirasi. Pertama, keterbatasan bukan penghalang untuk menjadi besar. Seperti yang kita tahu di atas, Mamluk berasal dari latar belakang yang sangat rendah. Mereka adalah budak militer, namun dengan disiplin dan latihan keras, serta kemampuan yang terus dikembangkan, mereka justru tumbuh menjadi pasukan yang paling disegani di dunia. Kisah ini mengajarkan pada kita bahwa latar belakang bukanlah suatu takdir. Orang yang tekun dan berusaha keras dapat mencapai posisi yang sangat tinggi. Ini selaras dengan firman Allah pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengubah nasib atau takdir suatu kaum kecuali kaum tersebut memulai untuk merubahnya sendiri. Terus pada setiap periode yang dipimpin dalam daulah Islam, ini yang ketiga. Pada setiap periode yang dipimpin dalam daulah Islam, pasti mereka mengalami fase kemajuan dan kemunduran. Mari kita jelaskan. Pertama, faktor apa sajakah yang dapat Anda simpulkan
dapat mempengaruhi kemajuan dalam daulah Islam. Kemajuan sebuah daulah Islam perlu didorong oleh beberapa faktor penting seperti: 1. Kepemimpinan yang kuat dan berkualitas. Pemimpin yang tegas, adil, dan berwawasan luas mampu mengatur negara dengan baik dan membawa masyarakat menuju kemajuan. Kedua, stabilitas politik dan persatuan umat. Ini menunjukkan keharmonisan internal dan minimnya konflik, serta kuatnya persatuan membuat negara dapat fokus membangun, bukan menyelesaikan pertikaian yang hanya timbul dari internal saja. Terus yang ketiga ialah perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Peradaban Islam akan lebih maju ketika para ulama dan ilmuwan diberikan ruang untuk berkarya, mendirikan madrasah, perpustakaan, dan pusat riset yang menjadi sumber kemajuan suatu daulah. Terus selanjutnya ialah hukum yang adil dan para pemimpin yang amanah. Penegakan hukum syariah dan administrasi yang rapi pada semua aspek dan para pemimpin yang amanah dalam mengemban kepemimpinan, mereka dapat membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap negara, supaya tidak terjadi perpecahan internal seperti kasus dahulu-dahulu. Terus, faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran daulah Islam? Nah, kemunduran biasanya lahir karena kelemahan internal dan tekanan eksternal. Beberapa faktor utamanya adalah: 1. Kepemimpinan yang lemah dan tidak amanah. Kondisi penyalahgunaan kekuasaan dan pemimpin yang lebih mementingkan diri sendiri akan mempercepat keruntuhan suatu daulah, suatu kekuasaan. Yang kedua ialah konflik internal dan perebutan kekuasaan. Pertikaian antar elit, kudeta, dan perpecahan umat dapat membuat negara tidak stabil dan mudah diserang dari luar. Terus selanjutnya ialah kemunduran dalam bidang ilmu dan pendidikan. Nah, ini seperti di atas, ketika para ulama, para ilmuwan tidak lagi menghargai ilmu, riset melemah dan kreativitas menurun serta teknologi yang tertinggal, itu semua akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dengan kekuatan luar. Nah, terus kira-kira solusi apa saja sih yang dapat kita tawarkan guna mencegah runtuhnya suatu daulah Islam? Bentuk solusi yang dapat kita terapkan antara lain: 1. Mewujudkan kepemimpinan yang adil dan amanah. Pemimpin harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat sesuai prinsip maqasid syariah. Terus kedua, memperkuat persatuan umat dan menghindari konflik internal. Persatuan menjadi kunci stabilitas politik. Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog, bukan kekerasan, apalagi perpecahan. Terus yang ketiga, menghidupkan kembali budaya ilmu dan riset. Negara harus mendukung pendidikan, mengembangkan pusat-pusat studi, dan membuka ruang bagi ilmuwan atau ulama untuk berkarya, serta menanamkan akan kesadaran betapa pentingnya ilmu pada generasi muda. Terus selanjutnya, pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Pada dasarnya, suatu pemerintahan hanyalah untuk melayani rakyatnya. Kepemimpinan yang amanah adalah fondasi negara yang kuat. Birokrasi yang bersih akan menumbuhkan kepercayaan rakyat. Terus pertanyaan keempat, soal keempat, perbedaan ekspansi barat, imperialisme, dan ekspansi Islam, futuhat. Ini semua dapat kita lihat dari beberapa aspek. Seperti 1. Aspek tujuan ekspansi. Nah, dalam imperialisme barat, tujuan mereka melakukan
ekspansi tujuan utamanya adalah untuk mencari kekayaan sumber daya alam dan keuntungan ekonomi. Mereka juga ingin memperluas kekuasaan politik dan mendapatkan wilayah jajahan. Ada misi yang dikenal sebagai civilizing mission atau sebuah doktrin ideologi yang digunakan oleh kekuatan kolonial untuk membenarkan penaklukan atau penjajahan dengan dalih membawa peradaban, agama, dan kebudayaan yang lebih maju kepada masyarakat yang dijajah. Tetapi seringnya misi ini hanya digunakan sebagai alasan dan dalam praktiknya kerap kali banyak membawa penindasan. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan Futuhat Islam. Tujuan utama Futuhat Islam adalah untuk menyebarkan keadilan, perubahan sosial, dan dakwah, bukan sekedar untuk memperluas wilayah, membebaskan masyarakatnya dari kezaliman dan sistem penindasan kerajaan-kerajaan tiran. Dan mereka tidak memaksa penduduk untuk masuk Islam, hanya membuka peluang untuk mereka berdakwah. Terus aspek kedua yang dapat kita lihat ialah cara dan metode yang mereka gunakan dalam berekspansi. Kita mulai dari imperialisme barat. Mereka menggunakan penjajahan militer, kekerasan, dan eksploitasi sumber daya, dan menerapkan sistem yang menguntungkan penjajah dan menindas yang dijajah. Mereka memaksakan budaya, bahasa, bahkan agama kepada masyarakat lokal. Sedangkan dalam Futuhat Islam, mereka mengutamakan dakwah, perjanjian damai, dan diplomasi sebelum berperang. Mereka berperang hanya dilakukan jika ada penindasan atau agresi militer dari pihak lawan. Mereka tidak memaksakan agama pada rakyat non-muslim. Mereka memberi kebebasan beragama dengan aturan yang adil. Terus soal yang kelima ialah pada masa sekarang banyak yang berpendapat bahwa peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Nah, saya berpendapat setuju di sini. Saya setuju karena Indonesia berpotensi menjadi pusat kebangkitan peradaban Islam dikarenakan beberapa alasan. Seperti satu, jumlah Indonesia merupakan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta muslim sehingga potensi untuk membangun komunitas ilmiah, ekonomi, dan sosial berbasis nilai-nilai Islam sangat besar. Kita hanya perlu bagaimana caranya agar para penduduk di Indonesia sadar akan pentingnya kemajuan agama Islam. Terus alasan kedua ialah keragaman budaya yang harmonis dengan nilai Islam. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali tradisi dan budaya yang cocok sekali dengan ajaran Islam. Ini bisa dijadikan dasar untuk membangun peradaban Islam yang lebih harmoni dan dapat berjalan beriringan dengan agama Islam. Terus yang ketiga ialah potensi ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah. Kita tahu bahwa Indonesia banyak sekali memiliki sumber daya alam, entah itu tabarukan entah itu yang sudah dijamah ataupun belum. Nah, dengan pengelolaan yang baik, Indonesia dapat menjadi pusat perdagangan dan inovasi seperti Mesir atau Baghdad pada zaman dulu pada masa kejayaan daulah-daulah Islam. Dan nomor 4 ialah menumbuhkan semangat pendidikan dan dakwah. Pada saat ini di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan universitas yang bisa menjadi fondasi dan wadah untuk memajukan agama Islam dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus selanjutnya, menurut Anda bagaimana cara menghidupkan kembali peradaban Islam di masa sekarang seperti masa kejayaannya dahulu? Nah, untuk menghidupkan kembali peradaban Islam di masa sekarang, kita bisa mulai dari pendidikan yang berkualitas dengan menggabungkan dan menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu modern, agar kita siap untuk menghadapi tantangan seiring berkembangnya zaman. Selanjutnya, ekonomi produktif berbasis prinsip syariah seperti usaha-usaha syariah, perbankan syariah, zakat, wakaf, dan seluruh kegiatan ekonomi lainnya
dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Penting juga untuk mendorong inovasi dan penggunaan teknologi agar umat Islam tidak tertinggal dari peradaban luar. Selain itu, dakwah dan kesadaran sosial perlu terus dikembangkan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sambil peduli terhadap sesama. Dan terakhir, persatuan umat Islam harus dijaga agar tantangan dapat dihadapi bersama-sama. Dengan langkah-langkah ini, peradaban Islam memiliki potensi untuk bangkit kembali dan berkembang seperti masa kejayaannya di zaman dahulu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.